salon yang aku buka, alhamdulillah banyak pelanggannya, Mas. Orang-orang segini banyak, gimana aku bisa tidur? Kamu tahu gak sih, rumah kita ini kecil. Kamu masukin banyak-banyak barang di sini. Tapi kan, Mas, lumayan uangnya untuk bisa makan tiap hari. Lagi pula kamu kan belum dapat kerjaan. Oh, jadi kamu sekalian nyalain aku ya? Nggak ngomong kayak gitu, Mas. Jangan kayak gitu dong. Keluar semua! Keluar semua! Itu suaminya ya, galak banget. Udah pengangguran, marah-marah mulu kerjanya. Jadi hasil jual perabotan salon aku untuk beli game ini. Ini kan gak bisa ngasilin uang, Mas. Kamu tuh berisik ya. Aku harus tinggal di gubuk reot ini gara-gara kamu. Atau kamu sengaja ya? Sengaja mau bikin aku tambah emosi, iya ya? Hah? Kamu tuh istri gak tau diri. Uang di dompet aku hilang semua ya? Apa kamu yang ambil, Mas? Jangan mentang-mentang. Kamu udah kerja. Kamu bisa menuduh sembarangan. Aku cuma nanya, Mas. Kamu ngomong gini sengaja buat rendahin aku kan? Kamu tuh ngeremehin aku kan? Bisanya cuma bikin orang kesel aja. Istri gak tau diri. Saya itu baru aja dilamar. Kenalin dong Bu, calonnya pasti ganteng ya. Saya permisi dulu, Bu. Jadi kamu, awas ya. Aku bisa melakukan hal-hal yang nekat. Kalau sampai kamu bilang ketika. Tapi salah aku apa, Mas? Salah kamu banyak. Aku tidak boleh deket-deket sama kamu. Biar gak ketularan miskin. Apa lagi kamu? Tolong balikin anak-anak, Mas. Aku akan kembalikan anak-anak kamu setelah aku menikah dengan Tika. Ini rumah kita. Kita masuk aja yuk, lihat dalamnya. Buka pintunya. Ini itu rumah apa kandang ayam sih? Mas, nggak apa-apa ya. Bersyukurin aja ya, Mas ya. Bersyukur apanya? Emangnya aku mau tinggal di rumah seperti ini? Hah? Ya nggak apa-apa lah, Mas. Hitung-hitung kan ada hikmahnya juga. Kemarin kita tinggal di rumah yang besar, kita jarang banget ketemu. Mungkin tinggal di rumah kecil kayak gini kita makin sering ketemu, ya kan? Emangnya kamu pikir aku mau tinggal di rumah dan lihat muka kamu terus? Asal kamu tahu ya, semenjak kita menikah, hidup aku tuh hancur. Yang tadinya orang tua aku kaya raya, jadi jatuh miskin. Yang tadinya aku tinggal di rumah megah, sekarang harus tinggal di gubuk ini. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Ma, kita tinggal di hotel aja yuk, ayo dong Ma. Ayo Ma, kita di hotel aja Ma. Iya Ma, ayo. Panas banget. Sayang, sekarang ini tuh rumah kita. Sabar dulu ya. Sini anak mama pinter. Maaf ya Mbak, di sini nggak ada lowongan kerja. Lagi pula resto saya ini lagi sepi karena karyawan saya juga sudah banyak. Iya Bu, nggak apa-apa. Makasih ya Bu. Apa ada lowongan kerjaan di sini? Maaf Mbak, karyawan saya sudah banyak. Maaf ya Mbak, untuk saat ini salon karyawannya sudah penuh. Maaf ya Mbak ya. Nggak apa-apa Mbak, makasih ya. Apa di sini terima lowongan kerja? Maaf nggak ada Mbak. Ya Allah, kerja di salon pun aku ditolak karena aku nggak punya sertifikat. Mau cari kerja di mana lagi? Tangga baru yang dulunya orang kaya terus bangkrut jatuh kismin. Oh, pantes ya. Dia nggak mau gaul sama kita. Ini potong rambutnya di mana ya? Bagus banget ya. Ini di salon. Model-modern kayak gini. Gue pengen banget nih dipotong kayak gini. Ya Bu Asih. Jadi salon tapi mana salon yang bagus? Bu, mau potong rambut ya? Saya bisa kok potongin buat Ibu. Mau potong kayak gimana? Kayak gini. Kayak gitu saya bisa Bu. Mau saya potongin aja nggak? Tenang
aja Bu, dulu saya pernah kursus kok. Kalau Ibu mau, saya bisa potongin gratis. Ntar karena sakit hati diomongin sama kita, malah dibotakin lagi. Serius? Bisa ini kayak gini? Yakin nih gratis? Iya, coba aja kali ya. Cepet banget sih motongnya ya. Ini udah selesai nih Bu. Ini aku buka ya. Iya. Bagus juga potongannya, rapi lagi. Rambutnya bagus banget, rapi banget. Aduh, kalau gue nih cantik kayak begini. Nih suami gue, apa kalau mau kerja-kerja di rumah mulu nih? Iya. Namanya siapa sih Mbak? Nama saya Dinda. Mbak, kalau lu bisa motong rambut sebagus ini, kenapa nggak buka salon aja? Kebetulan di kampung ini belum ada salon. Pasti deh, salon lu bakalan rame dan banyak pengunjungnya. Ya kan Ibu? Iya Dinda, bukan salon di kampung ini aja, pasti rame. Iya. Kita juga lebih deket, ya kan? Benar juga. Kenapa aku nggak buka salon sendiri? Kakak, gantian dong, Ayu cuma mau main. Aku dulu. Ih, berisik deh ah. Aku dulu gantian. Ah, udah. Kakak gantian. Kakak pinjem dong handphonenya. Assalamualaikum. Mah, Ayu nggak dipinjemin handphonenya buat main game. Aku juga mah, kamu pelit banget mah. Iya. Ya udah, sekarang kalian ke kamar dulu aja ya. Mas, kamu kok gitu sih sama anak-anak? Mas, ada yang mau aku omongin. Aku butuh modal Mas untuk buka salon. Dengar gak sih? Ini penting Mas, lebih penting daripada game kamu. Iya, aku dengar. Modal dari mana? Duit aja kita nggak ada. Ini kan handphone Mas masih bagus banget. Pasti harganya lumayan Mas untuk jadi modal. Handphone ini satu-satunya peninggalan kejayaan keluargaku. Kalau memang kamu butuh modal, jual aja handphone kamu sendiri. Kenapa mesti aku yang berkorban? Ada-ada aja. Padahal aku kan juga sering berkorban buat keluarga ini. Aku juga buka salon tuh juga kan untuk kita, untuk anak-anak, untuk makan. Kalau aku jual handphone ini kira-kira cukup nggak ya buat modal? Ya, kalau handphone begini mah Mbak, paling harganya 2,5 sampai 300 paling tinggi Mbak. Itu juga susah jualnya Mbak. Gitu ya Mas. Mbak, tunggu Mbak. Itu cincinnya mau dijual nggak? Kalau itu harganya lumayan Mbak. Ya kalau Mbak mau sih. Tapi kan ini cincin kawin. Tapi cuman ini harapan aku satu-satunya untuk dapat modal buka salon. Biar bisa cari uang untuk penuhin kebutuhan sehari-hari. Itu yang paling penting. Di mana Mbak? Kita jadi makin sempit gini sih. Sabar ya sayang ya. Yang penting kan Mama bisa cari uang. Sini Mama kasih tahu. Yang penting kalian doain Mama supaya Mama bisa dapat banyak uang. Oke? Berarti kalau Mama dapat uang, kita bisa balik lagi kan ke rumah kita yang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda, sekarang kamu keren banget ya. Bisa buka salon sendiri. Seperti saran gue ya kan? Alhamdulillah, berkat saran ibu loh aku jadi bisa buka salon. Makasih ya. Aku potong dong rambutnya kayak Mbak Asi. Boleh dong, yuk. Mbaknya juga mau potong. Yuk, satu-satu ya, antri. Iya, aku dulu ya. Mah, Ya, Ayu sama Abi mau main dulu ya? iya. Jangan malam-malam pulangnya ya. Iya, Nah. Jangan jauh-jauh. Ya. Ayo sini duduk, Bu. Potongannya sama persis sama Mbak Asi ya. Oh, kita gantian dulu ya, Bu ya, satu-satu ya. Oh iya, Ibu. Kita punya gosip hangat nih. Tetangga sebelah rumah kerjaannya berantem mulu bikin pusing, tau nggak? Mana anaknya nangis minta jajan, semua tukang jajan dipanggil satu-satu. Bang, panggil. Kagak ada yang dibeli, ya Allah. Kan kasihan ya anaknya. Ya. Mana nggak kerja suaminya? Mana tahu ya kan? Kasihan dong anaknya jadinya. Ya kali aja dibilangnya kerja di rumah, tau-taunya disuruh cuman luntang-lantung aja, ya nggak? Masih ngantri ya?
Iya masih ngantri Bu. Tunggu dulu duduk situ ya. Mbak antri ya? Ini masih banyak. Yaudah deh, saya tunggu sini aja. Ayo aku suruh ngepot. Bu, cepet banget sih Dinda, motongnya tuh rapi kan? Siapa sih berisik banget? Kalau ini potongannya gimana nih? Aduh, ini ada apa sih berisik banget? Salon yang aku buka, alhamdulillah banyak pelanggannya Mas. Kamu masukin banyak-banyak barang di sini. Kamu tahu gak sih? Rumah kita ini kecil. Orang-orang segini banyak, gimana aku bisa tidur? Tapi kan Mas, lumayan uangnya untuk bisa makan tiap hari. Lagi pula kamu kan belum dapat kerjaan. Oh, jadi kamu sekarang nyalain aku ya? Asal kamu tahu ya, aku bukannya tidak mencari kerja. Aku mencari kerja. Pokoknya aku mau mereka keluar semua dari sini sekarang. Nggak ngomong kayak gitu Mas, jangan kayak gitu dong. Keluar semua. Mas jangan kayak gitu Mas. Keluar semua. Itu suaminya ya, galak banget. Udah pengangguran, marah-marah mulu kerjanya. Itu juga ngapain masih di sini? Wah, bikin pusing aja. Mas, jangan kayak gini dong, Mas. Suaminya tuh galak banget tau gak? Saya tetap mau jadi kok potongin rambut ibu ya. Ih, nggak mau ah. Kita tuh takut sama suami kamu. Suami kamu itu galak. Macan aja takut sama dia. Kita nggak mau, kita takut. Wan, sorry gue telat. Aduh. Udah, to the point aja. Ada perlu apa sama gue? Ya, bagi-bagi kerjaan lah. Siapa tahu di perusahaan lo sekarang ini ada lowongan buat gua. Lo kan udah jadi bos besar sekarang, udah sukses. Emangnya lo bisa apa? Kuliah aja lo nggak selesai. Pengalaman kerja aja nggak ada. Sedangkan lo dari dulu selalu disuapin sama orang tua lo yang kaya itu. Wan, tapi kan kita teman lama lo. Masa lo mau bantuin gua? Gua dulu berteman sama lo karena lo anak orang kaya. Gua cuma mengharapkan pekerjaan dari bokap lo. Jadi kalau gua kasih kerjaan itu ke lo, bisa-bisa perusahaan gua ambruk dan rugi semuanya. Gua nggak bisa lama-lama. Gua masih ada meeting. Wan, tapi kita belum kelar, Wan. Pak, silakan ini bilnya. Saya nggak makan apa-apa loh. Temen saya yang makan. Teman Bapak sudah pergi, jadi Bapak yang harus bayar semua ini. Saya nggak ada duit, Mbak. Bapak jangan alasan. Kalau Bapak nggak mau bayar semua ini, saya akan laporkan Bapak ke polisi. Untung aja gue bisa kabur. Songong banget si Wawan sekarang. Dia bisa sukses kayak sekarang ini. Itu juga gara-gara bokap gue. Dulu aja kemana-mana selalu nempel sama gue. Sekarang giliran gue susah. Dia malah gak peduli. Bener-bener teman gak tau balas budi. Nah, gue gak bisa kayak gini terus. Gue gak biasa gak bikin duit. Gue harus melakukan sesuatu. Padahal aku udah susah payah kumpulin semua barang-barang. Sekarang malah gak ada yang mau datang ke sini. Gimana caranya aku kasih makan anak-anak? Permisi. Maaf Mas, ini salon wanita. Saya nggak bisa potong rambut laki-laki. Wah, Mas, kok diangkut? Mas, ini jelasin dulu aja ada apa, Mas? Paling! Mas, itu punya saya. Itu punya saya, Mas. Mas! Semua barang-barang saya sudah dijual. Jadi kami berhak membawanya. Dijual. Mas, siapa yang jual? Itu punya saya. Ini punya saya. Mas, dijual sama siapa, Mas? Jangan dibawa tuh. Itu punya saya semua, Pak. Pak, kenapa barang-barang saya diangkutin, Pak? Cepat masuk situ. Pak, tolong, Pak. Mas! Ini Pak ya. Lunas ya Pak? Ya, makasih ya. Mas, kamu jual barang-barang aku, Mas. Ya udahlah, cari duit dengan cara yang lain aja. Kerja apa kek? Yang nggak bikin pusing, yang nggak bikin berisik, dan aku bisa tidur siang. Ini kan gue cari uang, Mas. Tapi, Mas, kamu mau... Mas! Apa lagi sih? Kamu mau kemana? Aku mau cari hiburan di luar. Males aku liat muka kamu. Aku harus cari kerja. Mohon banget kamu, Mas. Gak mungkin aku biarin anak-anak kelaparan. Kemana lagi aku harus cari kerja? Tolong mudahkan jalanku untuk nafkahi keluargaku, ya Allah. Loh, cek tasnya. Ada ATM-nya kali, Beb?
Kenapa itu ya? Kita bawa ke ATM, kuras duitnya. Ya ampun. Kayaknya dia kena hipnotis deh. Pak, saya butuh bantuannya, Pak. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Tadi saya lihat ada perempuan sepertinya kena hipnotis, Pak, sama 2 laki-laki. Di situ. Ayo, Pak. Baik, Bu. Di sana, Pak. Ya. Aduh, mana ya, Pak? Itu dia. Itu tuh, Pak, kayaknya, Pak. Iya, Pak. Pak, tunggu dulu. Barang-barangnya masih ada di kantongnya. Nanti ibu bisa ngambil di kantor sebagai barang bukti. Apa nih Pak? Diam. Nanti kalian bisa jelaskan semua di kantor. Kenapa saya di sini ya? Tadi Ibu dihipnotis. Astagfirullahaladzim. Yaudah ya, Bu. Bu Dinda, makasih banyak ya tadi. Saya benar-benar nggak tahu kalau tadi nggak ada Bu Dinda, saya nggak tahu harus kayak gimana lagi. Bu Dinda, ini tolong diterima ya. Saya tahu ini nggak seberapa dibanding pertolongan Bu Dinda tadi, tapi saya harap Bu Dinda bisa terima. Enggak, Bu. Saya niatnya cuma ingin bantu Ibu aja. Nggak ada ingin imbalan atau apapun. Saya permisi dulu ya, Bu. Saya harus cari kerja. Bu, tunggu dulu, Bu. Bu Dinda butuh kerjaan. Gimana kalau Ibu kerja di kantor saya? Ini, saya harap Bu Dinda besok bisa datang ke kantor saya. Kasih ya, Bu. Permisi, Bu. Iya. Pak, gantian dong. Pak, aku duluan, Pak. Kalian itu ganggu konsentrasi, tau gak? Pak, gantian. Apa dia gantian terus? Gantian dong, Pak. Diam. Gantian. Ih, Pak, Diam. gantian dong. Kalau gantiin. Diam. Gantian. Ih, Ayu, Abi. paham. Jangan ganggu, Udah masuk kamar ya. Kerjain PR-nya. Tapi mau ya. Katanya mau jadi anak pintar. Anak pintar kan harus rajin ngerjain tugas. Ayo ajak adiknya. Udah yuk. Jadi hasil jual perabotan salon aku untuk beli game ini. Mas, ini kan gak bisa ngasilin uang, Mas. Asal kamu tahu ya, gara-gara kamu, aku tuh stres tinggal di sini. Dan daripada aku stres, mendingan aku beli mainan buat refreshing. Ya ampun, Mas, kita tuh orang tua, bukan anak-anak. Kita harusnya lebih baik dalam menghadapi kesulitan. Bukan yang ngerengek kayak gini, minta mainan lah, minta apalah. Kamu tuh berisik ya. Udah tahu rumah ini panas, nggak ada AC-nya. Malah tambah bikin panas. Daripada kamu ngomong terus, nih kipas nih. Kamu kipasin aku ya. Aku harus tinggal di gubuk reot ini gara-gara kamu. Ayo cepat kipasin aku. Udara panas kayak gini bikin aku tambah emosi. Atau kamu sengaja ya? Sengaja mau bikin aku tambah emosi. Iya ya? Hah? Kamu tuh istri nggak tahu diri. Ayo cepetan. Nah gitu dong. Gerah banget, mah. Yuk gerah. Ya sayang ya, nih. Dinda, kipasin dong, gerah banget nih. Gerah. Ibu lagi ya. Oh, Iya, Mas. kipasin dong. Kamu tuh kipasin aku gak sih? Kamu sudah menjadi staf administrasi di sini ya. Makasih banyak ya, Bu Tika. Ini ada uang, kamu tolong belikan pakaian baru ya. Jangan, Bu. Saya kan belum kerja, masa saya udah terima uang? Kamu kan sekarang sudah menjadi pegawai di sini. Saya pengennya semua karyawan saya itu tampak sejahtera di sini. Dan saya nggak mau kalau klien saya itu sampai berpikir, saya itu nggak becus ngurus karyawan saya. Itu tandanya bisnis saya itu udah sukses.
Jadi kamu terima uangnya ya. Baik, Bu. Ya udah, ini meja kerja kamu. Saya tinggal dulu ya. Saya akan perbaiki penampilan saya dan saya nggak akan bikin Ibu kecewa. Ya ampun, Bu Tika udah cantik. Baik banget lagi. Aku nggak boleh ngecewain Bu Tika nih. Aku harus minta tolong ke siapa lagi. Aku nggak mungkin hidup begini terus. Dan aku nggak bisa terus-terusan hidup miskin di rumah bobrok dan panas itu. Tapi gimana caranya ya? Biar bisa dapat duit banyak dan juga cepat. Hei, hati-hati dong kalau bawa mobil. Gimana sih? Tika? Indra? Terus kamu sendiri kegiatannya apa sekarang? Jadi aku ekspor barang-barang aku gitu ke luar negeri gitu. Ya ada bisnis kecil-kecilan lah. Wah, hebat kamu ya. Keluarga kamu gimana? Kamu pasti udah nikah dong. Aku setelah putus dari kamu itu memang sempat nikah. Tapi ya nggak bertahan lama gitu. Dan sampai sekarang juga aku belum punya anak. Kayaknya Tika masih cinta sama aku. Makanya pernikahannya nggak berjalan lancar. Boleh juga nih diprospekin. Tika masih cantik. Sekarang sukses banget. Tika adalah tiket aku untuk keluar dari kemiskinan. Terus kamu sendiri gimana? Ya kalau aku sih setelah putus dari kamu dulu, Pasti kamu udah nikah dong. aku itu masih susah banget move on. Ya, aku masih belum bisa menemukan wanita yang bisa menggantikan kamu di hati aku. Abi, ayo. Yuk makan yuk sayang yuk. Sih, mau beli ayam goreng. Iya dong, mau beli ayam goreng. Mama kebetulan lagi ada rezeki. Yuk makan. Aku mau nasinya dong. Nah, biar pinter. Ini untuk Ayu, Itu ayamnya yang gede. Abi biar tinggi. Jangan lupa harus pakai sayur makannya. Iya, Mas. Biar pintar. Ya. Yuk makan yuk. Ayam gorengnya enak banget, Mah. Ya udah nanti pulang kantor Mama beliin lagi ayam gorengnya ya. Iya, Mah. Beli lagi ya. Pokoknya besok beli lagi ya, Mah. Mama kerjanya tiap hari ya? Jadi Mama itu kerja dari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu sama Minggu Mama nggak kerja. Kalau misalnya Mama lagi nggak kerja, kalian jangan nakal-nakal loh. Apalagi sampai bikin Papa marah. Iya, Mah. Mas Indra, ayo makan Mas. Ini rame-rame sini. Papa kan nggak ada di rumah. Sudah malam gini belum juga pulang. Mas Indra kemana ya? Mas, minta bilnya dong. Ini aku tuh Kenapa, Mas? tumben, biasanya aku selalu ingat bawa dompet, tapi kali ini kenapa ke bawah gitu? Ya udah nggak apa-apa, biar aku aja yang bayar. Kali ini biar aku yang traktir kamu ya. Lagian kan kita juga udah lama gak ketemu. Berapa, Mas? 300. Aduh, aku jadi gak enak sama kamu loh. Ini kan pertama kali kita ketemu setelah sekian lama gak ketemu. Iya, Mas. Makasih ya. Permisi. Iya, ya udahlah, kamu tuh kayak sama siapa aja. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ya udah kalau gitu kita pulang yuk. Ya. Yuk. Hah? Kok nggak makan sih? Iya nih Mama. Yuk makan. Kita lomba makan. Siapa yang paling cepat nanti ada dapat hadiah. Ini makan sayang deh ini tuh. Mama makannya banyak sekali. Makanya sayang. 1, 2, 3. Mas, kamu masih tinggal di rumah ini? Ya udah, mumpung aku di sini, gimana kalau aku langsung ketemu sama orang tua kamu? Orang tuaku pasti senang banget kalau kamu mampir ke rumah. Udah lama banget ya ketemu, aku kangen banget. Coba jadi di sini. Cuman sayangnya mereka lagi ada di luar negeri. Ngomong-ngomong, makasih udah anterin aku pulang. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Kamu hati-hati ya. Hati ya. Dulu aku hidup mewah di rumah ini, tapi sekarang aku sudah merana.
Pokoknya suatu saat nanti, aku harus bisa menjadi orang kaya lagi, gimana pun caranya. Mas? Kok uang di dompet aku hilang semua ya? Apa kamu yang ambil, Mas? Kamu itu jangan mentang-mentang kamu udah kerja dan punya duit sekarang, kamu bisa menuduh sembarangan. Aku cuma nanya, Mas. Itu bukan tanya, namanya itu nuduh. Dinda dengar ya. Suatu saat aku akan buktikan kalau aku bisa punya duit lebih banyak daripada kamu. Ya bagus, Mas. Alhamdulillah. Itu yang aku doain selama ini tiap malam, tiap pagi. Sengaja kan? Kamu sengaja kan? Kamu ngomong gini sengaja buat rendahin aku kan? Kamu tuh ngeremehin aku kan? Kamu tuh ya bisanya cuma bikin orang kesel aja. Istri gak tau diri. Duit cuma segitu aja dicariin. Kalau nggak kepepet, aku juga males curi duit dari dompet dia. Dinda, kamu kan jadi kelihatan lebih rapi. Oh ya, ngomong-ngomong kamu udah berkeluarga belum sih? Udah, Bu. Anak saya udah 2. Kok kamu tampak awet muda banget ya? Terus anak kamu udah umur berapa tahun? Yang pertama umur 7, yang kedua umur 6, Bu. Suami kamu tuh beruntung banget ya punya istri kayak kamu. Udah rajin, punya anak juga udah besar-besar. Aku boleh nggak lihat foto keluarga kamu? Boleh, Bu. Halo? Oh iya boleh. Di kafe tempat kita biasa ketemu ya. Kamu kenapa sih kok kayaknya sedih banget? Kamu cerita deh sama aku. Kok malah diam? Siapa tahu aku bisa bantu masalah kamu. Aku tuh stres, aku ditipu sama orang. Bisnis aku hancur berantakan. Begitu papa tahu, dia langsung nelfon dari Amerika dan langsung marah-marah. Dan akibatnya apa? Aku diusir dari rumah. Sekarang aku udah gak punya apa-apa. Aku udah miskin sekarang. Mas, jangan patah semangat gitu ya. Kan masih ada aku di sini. Aku janji aku akan selalu ada di samping kamu. Aku akan bantu kamu dan aku akan selalu mendukung kamu. Makasih ya, Tika. Kita masuk ya, Mas. Memang sih aku udah lama banget nggak tinggal di sini. Sementara ini kamu tinggal di sini dulu aja ya, Mas. Kan kamu tahu aku sekarang tinggal di Pondok Indah. Tapi aku sebenarnya gak mau repotin kamu, Lutik. Memangnya siapa yang bilang kamu tuh ngerepotin aku? Justru aku tuh seneng banget bisa balas kebaikan kamu sama aku. Kebaikan? Ya ampun, kamu tuh lupa ya, Mas? Kebaikan aku yang mana? Dulu tuh kamu baik banget sama aku. Bahkan kamu tuh selalu aja ngambur-ngamburin uang buat aku. Kamu selalu manjain aku sama barang-barang yang mewah banget. Ingat gak sih? Aku tuh pengen kamu tuh sukses lagi kayak dulu. Dan aku akan menjadi orang pertama yang akan invest di bisnis kamu. Kamu tinggal bilang aja sama aku, kamu butuh dana berapa. Aku akan siapin semuanya buat kamu. Mas, kamu kenapa kok diem aja? Tapi aku benar-benar gak bisa tinggal di sini, Tik. Mas tunggu, Mas. Menerima kebaikan kamu ini membuat aku semakin... Kasih tahu aku kenapa. Semakin apa? Tolong jelasin sama aku, jangan bikin aku penasaran kayak gini dong, Mas. Membuat aku semakin mencintai kamu. Tapi aku sadar, aku bukan siapa-siapa. Dan aku tidak pantas untuk bersanding dengan kamu. Jadi daripada aku terlanjur mencintai dan nantinya akan kecewa, sebaiknya aku akhiri aja nih semuanya. Mas.
Aku juga masih cinta sama kamu, Mas. Jangan, Mas. Mas Indra belum pulang juga sampai tengah malam gini. Semoga kamu baik-baik aja ya Mas di luar sana Mas. Ya ampun Mas, kemana kamu? Akhirnya aku bisa hidup mewah lagi bersama Tika. Dan aku tidak akan jatuh miskin lagi. Akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak sekarang. Mas Indra, kamu di mana Mas? Kenapa semalam kamu nggak pulang? Silakan Tuan, sarapannya udah siap. Kasih ya. Saya permisi Tuan. Ya sayang. Aku udah kirimin asisten rumah tangga ya ke sana. Ya sayang, makasih ya. Kamu tuh udah perhatian banget sama aku. Biar dia bisa ngurusin semua kebutuhan kamu di rumah. Oh iya, nanti siang kalau kita makan siang di luar sama-sama gimana? Oh, iya boleh. Kalau gitu aku biar kirimin supir ke sana, jemput kamu, terus kamu bisa datang ke sini ya. Ya sayang, aku tunggu ya. Iya sayang, bye. Udah. Iya Bu. Kamu ada masalah soal kerjaan. Kamu kalau ada apa-apa ngomong aja langsung sama saya ya. Enggak Bu, saya nggak apa-apa. Ya udah, kalau emang kamu nggak mau cerita nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa kok Bu. Saya nggak mau kinerja kamu juga keganggu kalau kamu ada masalah. Iya Bu, saya janji kinerja saya tidak akan menurun. Saya nggak mau ngecewain Ibu. Ya udah, kalau gitu kamu kerja lagi ya. Jadi ini kantor milik Tika. Dia benar-benar sukses banget. Hidupku bakal terjamin kalau bisa menikah sama dia. Mbak, kalau ruangannya Ibu Tika di mana? Ibu Tika ada di atas Pak, di lantai 3. Masih ya? Kita makan siang yuk. Dinda, kita makan siang bareng yuk. Aku belum makan. Kita makan di kantin aja. Kalian duluan aja. Oh ya udah, kita berdua duluan ya. Kok mati sih, ini kenapa lagi? Astagfirullah. Pak, ini laptop saya mati tiba-tiba, saya nggak ngerti kenapa deh. Coba tolong diperiksa. Saya cek dulu ya. Iya. Pak, saya tinggal makan siang dulu ya. Nanti kalau sudah benar, saya kabarin ya. Makasih ya Pak. Ya. Ini Mbak Basri. Makasih. Oh iya, Mbak itu satu-satunya dari kantor yang makan di sini. Kenapa nggak makan siang di kantin aja Mbak? Saya pernah dengar kalau makanan di kantin itu katanya enak-enak loh Mbak. Kalau di kantor mahal Pak. Lagian juga saya lebih suka makan di sini. Lebih enak dan saya jadi bisa hemat kan, bisa nabung. Oh iya. Mas Indra udah pulang belum ya? Apa dia marah sama aku? Terus kalau dia nggak punya uang gimana? Ya Allah, lindungilah suamiku dimanapun dia berada.
Aku tuh senang banget resto ini tuh masih ada. Soalnya banyak banget kenangan kita di resto ini. Kamu lagi apa sih? Tika, aku sadar dalam posisiku yang sedang terpuruk seperti ini, aku tidak pantas bersanding bersama kamu. Tapi kali ini aku benar-benar takut untuk kehilangan kamu yang kedua kalinya. Aku yakin pertemuan kita kali ini adalah suatu petanda kalau kamu adalah takdirku. Aku minta maaf sama kamu ya, kalau aku belum bisa memberikan kamu cincin berlian yang mahal. Tapi aku janji, bersama kamu, aku akan mewujudkan impian kita berdua. Tika, maukah kamu menikah denganku? Bu, siap bisa. Silakan Linda. Mas, ini dari siapa ya? Dari Kis Bos. Dia lagi happy katanya. Entah happy kenapa. Butika. Butika, makasih ya pizzanya. Mampu kalau aku boleh tahu, Ibu traktir pizza lagi ada acara apa ya? Jadi gini, saya itu cuma mau berbagi kebahagiaan aja sama kalian semua. Saya itu baru aja dilamar. Cie, dilamar Ibu. Kenalin dong Bu, pasti ganteng ya. Sayang, sini. Pasti saya kenalin bentar ya. Ini calon suami saya, kenalin, namanya Pak Indra. Selamat ya Bu, ditunggu undangannya. Iya Bu, ditunggu loh undangannya. Iya Bu. Dinda, dia kerja di sini. Gawat. Pantes aja Mas Indra nggak pulang. Mungkin selama ini dia sama Butika. Saya permisi dulu, Bu. Sayang, aku ke toilet dulu sebentar ya. Oh ya. Bu, calon Ibu ganteng banget loh Bu. Iya, masa sih? Makasih ya. Kapan Bu? Kenapa Mas Indra setega ini? Padahal aku udah berusaha untuk jadi istri yang baik. Kalau sampai kamu bilang ketika aku suami kamu, aku bisa melakukan hal-hal yang nekat. Tapi kalau aku apa, Mas? Salah kamu banyak. Semenjak aku kenal sama kamu, hidup aku menderita. Aku jadi miskin. Mulai saat ini, aku tidak boleh dekat-dekat sama kamu biar gak ketularan miskin. Dan mulai saat ini, aku kalah kamu. Akan hilang. Kita bisa. Air mata. Mas, kamu semudah itu tawar aku, Mas. Kamu gak mikirin Abi. Ayo. Aku harus kasih tahu Butika. Butika itu orang baik. Jangan sampai kena kebohongan sama suamiku. Aku mau kasih tahu Butika sekarang. Maaf, Mas. Ya Bu, nggak apa-apa. Saya yang sana Bu. Udah hilang lagi. Mbak, saya boleh minta nomornya Ibu Tika nggak? Saya ada perlu. Udah, makasih ya, Mbak. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Aktif lagi. Assalamualaikum. Ayu. Abi. Ayo, Abi. Tumben banget sih nggak nyaut dipanggil. Ya Allah, di mana sih mereka ya Allah, anak-anak aku. Ayo, Abi sama Mas Indra. Halo, Mas. Kamu nggak usah khawatir. Kamu bawa kemana anak-anak, Mas? Anak-anak aman bersama aku di sini. Kalau sampai kamu bongkar tentang aku ketika sekarang kamu dengar baik-baik, ya. Jangan harap kamu bisa ketemu lagi sama anak-anak. Paham kamu? Mas, kenapa kamu bawa anak-anak, Mas? Mas, tunggu sebentar, aku ada urusan sebentar ya. Ayo.
Pagi. Dinda. Tolong bawain laporan hari ini ke ruang saya ya. Dinda, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Ya udah kamu ke ruangan saya ya. Baik, Bu. Sayang, kamu cobain deh. Ini enak banget. Iya, manis banget. Enak nggak? Iya, masuk. Mas, ada Dinda nggak enak? Udah, nggak apa-apa. Biarin aja orang tahu kalau aku memang lagi kasmaran kok sama kamu. Dinda, masuk sini. Ini, Bu, saya mau antar berkas yang Ibu minta tadi. Oh ya, tunggu Dinda. Lalu Mas, ini Dinda. Dia karyawan baru di sini. Jadi saya lupa belum kenalin kalian berdua. Tapi dia ini hebat banget loh. Dia cepet banget belajar di sini. Dan dia tuh semuanya bisa. Dinda, calon suami bos kamu. Dinda. Saya permisi dulu, Bu. Iya, makasih ya. Sayang. Kamu mau yang mana lagi sekarang? Dinda, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Ya udah kalau nggak apa-apa. Mas. Aku cuma minta tolong balikin anak-anak, Mas. Aku akan kembalikan anak-anak ke kamu. Tapi setelah aku menikah dengan Tika. Jadi kalau kamu macam-macam, kamu nggak akan bisa ketemu lagi sama anak-anak. Paham kamu? Hah? Oh iya, Din. Nanti ke pernikahan Butika bareng aku yuk. Aku kayaknya nggak bisa datang ke pernikahan Ibu Tika. Ya udah deh, aku ngajak yang lain aja. Dulu kita pernah bahagia, Mas. Tapi hari ini kamu menikah lagi dengan Bu Tika. Perempuan yang sudah sangat baik sama aku. Aku sungguh nggak berdaya. Di satu sisi aku cemburu. Di sisi lain, aku sangat menghormati Bu Tika. Ya Allah, kenapa rumah tanggaku jadi berantakan seperti ini? Di mana anak-anak aku? Siapa ini nomor gak dikenal? Halo? Halo, Ma. Ayu? Oh, ini Ayu, Ma. Ayu, kamu di mana, Ayu? Abi sama kamu, Ayu. Ini Abi, Ma. Ma, tadi papa burungnya tadi satu rumah. Tapi tadi kita berhasil kabur dari rumah itu, Ma. Terus di jalan ada bapak yang baik mau minjemin handphonenya. Makanya, Ma, sekarang Ayu bisa telepon Mama. Yaudah, Ayu tenang dulu. Ayu jangan khawatir. Mama jemput Ayu. Ayu kirimin ini alamatnya sekarang ya. Sekarang. Ya, Ma. Pak, makasih ya udah minjemin handphonenya. Yuk, Makasih ya, Pak. Ini mah. Terima kasih ya. Ayu, Abi. Anak Mama. Kalian gak apa-apa, Nak? Gak apa-apa, Mama. Gak apa-apa, Mama. Ya Allah, pinternya anak Mama. Kita pulang ya. Iya. Makasih banyak ya, Pak ya. Ya Bu, sama-sama. Sebelum kita pulang, Mama mau ada urusan dulu. Kalian ikut Mama aja ya. Sayang. Apa kita bisa mulai ijab kabulnya? Tunggu. Dinda, Ayu, Abi, kenapa mereka bisa lolos? Hentikan semuanya. Dinda, ada apa? Saya tahu Bu Tika orang baik. Makanya saya nggak mau biarin Bu Tika jatuh ke perangkap suami saya. Apa? Suami kamu? Jangan percaya. Dia bohong. Aku tahu Mas kamu akan ngomong kayak gitu. Makanya aku bawa buku nikah kita. Tika, jangan percaya Tika. Papa jahat. Iya. Papa udah kurung kita. Terus sekarang apa
semua deh, Mas. Aku bisa jelaskan semuanya. Kenapa sih, Mas, kamu tega sama aku? Kenapa kamu tega bohongin aku, Mas? Tika, aku nggak bohong sama kamu. Pergi, Mas. Pergi dari sini. Dia sudah aku talak. Aku memang benar-benar tidak punya istri. Mama kok nangis sih? Jangan nangis lagi ya. Mama nggak akan sedih kok selama Mama punya kalian. Udah. Kita pulang aja ya. Pak, tolong usir dia, Pak. Tolong usir dia, Pak. Tika, kamu dengerin aku dulu, Tika. Tolong, Pak, tolong usir dia, Pak. Tika, tunggu, Tika. Tika. Saya mau minta maaf ya, Bu. Gara-gara saya, yang ada tuh harusnya aku yang berterima kasih sama kamu. Kamu tuh nyelamatin hidup aku. Oh ya, aku udah terima surat pengunduran diri kamu loh. Berat banget sih kalau harus kehilangan pegawai sebagus kamu. Ya, aku juga maklum sih. Mungkin kamu malu menghadapi semua pegawai di kantor. Makanya, aku itu udah punya ide yang lebih baik buat kamu. Aku tuh punya cabang baru. Maksudnya, Bu? Jadi gini, aku tuh pengen banget kamu yang pegang usaha itu. Aku yakin kamu bisa. Dan satu lagi, aku tuh udah anggap kamu udah kayak saudara aku sendiri. Aku harap kamu tuh jangan panggil aku ibu lagi. Jadi panggil nama aja ya. Makasih ya, Bu. Makasih Tika. Jalan, Pak. Tunggu dulu, Pak. Bapak, istri saya, Pak. Sebentar, Pak. Kenapa Mas Indra dibawa, Pak? Dia telah melakukan penipuan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku minta maaf ya. Kamu tahu sendiri, aku nggak mungkin tidur dan mendekam di penjara. Pokoknya kamu harus selamatkan aku. Din, aku kan suami kamu, Din. Maaf Mas, aku nggak bisa. Mas lupa, Mas udah talak aku. Mungkin ini saatnya kamu bertanggung jawab sama diri kamu sendiri supaya kamu nggak terus-terusan jadi anak manja. Pak, buat dia. Siap, Dan. Ayo ikut. Pak, sebentar, Pak. Dinda. Pak, sebentar, Pak. Masuk.